Ya selama ini siapa yang peduli? Nggak ada. Masih keluarga nenek sama nenek yang bijaksana, yang bisa ngurus saya, yang bisa ngasih saya makan, ngasih minum saya makan. Iya. Yang semampu ibu ya begitu, cuma ngeliatin doang Pak. Dapat berapa hari, 5 hari, saya ngikutin dia terus ya, habis keadaan dia naik sakit. Bapak, sekarang Bapak ke rumah sakit ya? Oke? Nah, mudah-mudahan Bapak sembuh ya. Nanti saya cari keluarga Bapak. Oke, ya. Makasih ya Pak. Iya, sama-sama. Terima kasih udah evakuasi. Ya, amin. Nggak apa-apa sih, kalau RFUD mah nanti agak. Ya. Ini nanti dikirim kontaknya. Oh ya, ya. Oke, makasih. Kita coba telusuri rumah si bapak tadi. Alamat yang dia sampaikan kita coba telusuri untuk masuk gang ini. Nah, kebetulan ibu ini mengetahui, mengenali. Ini dari apa Pak? Kami relawan. Dari relawan. Ini Pak, ini anak-anak ibu nih. Oh, ini anak ibu. Jadi ya. si papi itu mertua, tapi mertuanya juga udahlah sudah. Oh gitu, Bapak mertua ya. Oh, panggilnya si papi. Papi. Iya, jadi gini Pak, tadi kita menemukan dia tergeletak di jalan, stroke, terus ini pipinya ini bengkak, kayaknya bekas jatuh. Nah, kemudian kita bawa ke rumah sakit gitu. Jadi kita kasih tahu sekarang ini. Jadi tujuan kita cuma ngasih tahu, takutnya keluarga mencari. Nah, kalau seandainya nanti keluarga mencari, si bapaknya ada di Rumah Sakit Umum Cilegon Pangurawi, ya. Ya udah sekarang mah gini aja Pak ya. Nanti saya sampaikan sama ibunya, sama ntar kan di sono ibunya di Langon juga jauh kan. Tadi mah ada di sini. Ya, nanti mungkin dia yang suruh ke sono. Iya, tolong dilihat ke sana karena nanti kan nggak mungkin tuh lama-lama nanti. Makanya kita kasih tahu ke sini, takut keluarga kecarian nanti kehilangan. Betul. Ini udah kita kasih tahu, ya. Tolong ditelusuri ke sana, ya, dipastikan dulu, ya. Oke. Makasih untuk Bapak nanyanya pas saya. Oh, iya, untung pas nanyanya bagian dari kerabatnya lah istilahnya, meskipun bukan ini dari mantunya gitu, ya. Yaudah, itu aja, ya, Mas. Makasih ya. Nanti, nanti kasih tahu aja ke ininya, bawa di rumah sakit ya. Ya, kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, teman-teman, kita sudah telusuri keluarga dari si kakek tadi. Alhamdulillah kita bertemu dengan kerabatnya. Nah, kebetulan di sini ada mantan istrinya, yang mana si kakek ini memang sudah pikun dan keluarga juga sudah kesulitan untuk mengurusnya. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan solusi apa tindakan untuk si papi ke depannya. Karena kasihan beliau ini sudah tua, sudah pikun dan hidup di jalanan, dan tidak tertutup kemungkinan bakal akan terjadi lagi kejadian-kejadian seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Detik Asa dalam aksi nyata berbagi rasa menebar asa. Ya teman-teman, kali ini kita berada di Merak, tepatnya di lingkungan Sukajadi. Ini kali kedua kita mendatangi lokasi ini. Kemarin, sehubungan dengan penemuan Papi Freddy di Cilegon, kemarin kita mendatangi mencari keluarganya di sini. Nah, dan alhamdulillah kemarin kita sudah bertemu dengan kerabatnya. Tetapi tujuan kita kemarin hanya memberitahukan bahwa Bapak Freddy sedang dirawat di rumah sakit. Dan saat itu kita belum menggali siapa Bapak Freddy ini dan siapa keluarganya. Nah, hari ini kita akan mendatangi rumah yang kemarin untuk menggali dan bertanya, mewawancara kerabatnya yang kemarin, siapa Bapak Freddy ini sebenarnya.
Ya, kita sampai di rumahnya kerabat Bapak Freddy. Kemarin kita bertemu dengan salah seorang kerabatnya yang kebetulan ibu ini tidak ada. Ya, ibu nggak ada ya. Nah, boleh diperkenalkan dulu Bu, ibu ini siapa sebenarnya? Saya namanya Fitri. Saya memang anak tiri dari Pak Freddy. Oh, ibu anak sambungnya ya? Iya. Anak sambung dari Bapak Freddy. Iya. Namanya Pak Freddy apa Fredly? Freddy. Oh, Bapak Freddy. Freddy. Oke, ya. Nah, kalau si ibu? Ya, ibu mantan istrinya. Oh, ibu mantan istrinya. Iya. Ya, sama Pak Freddy itu ibu selama 15 tahun, tapi nikah siri. Oh, 15 tahun Ya. nikah siri dengan Bapak Freddy. Ya, tapi nggak punya anak. Nggak punya anak. Sudah pada tua. Oke, ya. Dengan ibu siapa namanya? Ibu Rukmayati. Ibu Rukmayati. Ibu, karena ibu mantan istrinya Bapak Freddy, Ya. ya, boleh ibu ceritakan semenjak kapan ibu berpisah? Ya udah lama ya. Kalau saya ingat ibu semenjak dibongkar ini jalan tol. Kan ibu tempatnya di sini. Oh, dulu di Kolong bawah tol kolong itu? Ya, di bawah kolong. Oh, dulu di bawah kolong sama Iya. Bapak Freddy. Ya, Iya. berdua. Udah berapa tahun ibu berpisah dengan? Kira kurang lebih 4 tahun lah. Oh, sekitar 5 tahun. Semenjak itu aja. Setelah ibu berpisah dengan Bapak Freddy, Bapak Freddy-nya di mana, Bu? Dibawa anaknya ke Palembang, Pak. Oh, Habis sakit sama anaknya yang di Palembang itu. Nah, terus Pak Freddy-nya di Palembang, ibu dibawa anak sampai sekarang. Oh gitu. Jadi Nah, Pak Freddy-nya udah lama di Palembang, tahu-taunya datang lagi ke sini. Dia nyari nenek sama Bu Putri. oh nyari ibu. Ya. Iya. Ya habis ingetannya cuma nenek sama Bu Putri. Jadi datanglah ke sini. Itunya juga tahu-tahu ada Freddy ke sini dari orang-orang. Ya sudah gitu, ya lama-lama Pak Freddy-nya datang ke sini nemuin nenek. Ya papi kenapa datang lagi ke sini? Udah sakit lama, bisa lagi jalan juga belum bener kan, keserang stroke. Begitu. Ya, papi nggak betah di sana, ya balik lagi ke sini. Sekarang papi ada di mana? Di Cilegon, katanya di jalanan. Adanya di taman depan Kapolres itu. Sampai kemarin. Sudah berapa lama si papi ini datang kembali ke sini? Ya udah ada 2 bulan. Lebih. Ya 3 bulan. Lebih. Sekitar kurang lebih 3 bulannya, 3-4 bulannya. Di jalanan hidup Nah, di jalan. selama 3-4 bulan itu Bapak Freddy sering ke sini? Ya. Jarang, Ya, enggak tiap hari. paling ya. juga nggak tiap hari, paling juga 3 hari sekali. Minta obat. Obat. Ya udah, sama nenek kasih obat, kasih baju, kasih makan. Ya habisnya nenek masih ada berkemanusiaan. Betul. Namanya juga udah pernah bersatu, lamanya 15 tahun. Ya pikiran nenek bagaimana sih? Iya, betul. Begitu Pak, asal-asalnya. Ya dia sakit, ikutnya ke sini. Ada nenek di sana, istri saya ada yang datang ke sini. Iya. Jadi dikasih alamat sama dia. Dia kemarin celaka, ketabrak lari. Subuh kira jam 12 ketabraknya. Kan nggak ada kendaraan. Jadi yang nemunya itu Pak Freddy itu dibawa dulu ke rumah sakit Kurnia. Yang nggak diterima, dikasih rujukan ke Pangurawi. Nah, subuh-subuh itu sekitar jam 4:30 datang Pak Freddy, yang petugasnya yang nemuin Pak Freddy cilaka ke sini. Sampai nenek dibawa, anak-anak nggak tahu menau nenek adanya di mana, dibawa sama siapa. Dan nenek juga nggak ngasih kabar sama anak. Nenek pergi ke Pangurawi
Sampai heboh di sini nenek hilang, ada yang ngejemput katanya, orang yang nggak dikenal. Padahal lagi ngurus Pak Freddy juga. Gitu. Cuman ya semenjak Pak Freddy di rumah sakit itu, Pak Freddy-nya megang uang sebesar 700.000 dianya, sampai dipakai berobat lagi, ya habis. Nah, dibawa ke sini habis dari rumah sakit itu. Habisnya dianya ternyata udah sepuh, udah pikun. Jadi sorenya itu ngilang lagi, Pak. Hilang lagi. Ya. Nggak tahu menau, tahu-tahu udah ada di Cilegon lagi. Iya. Begitu. Iya. Nah, nggak ada itu, baru 2-3 hari datang lagi sini. Mah minta baju salin. Iya. Dikasih, disalinin. Nah, udah salin, udah apa? Pergi lagi. Yang ngasih alamat sama nenek. Kamu ke sana, katanya. Kemana? Tapi ada di taman, di depan Kapolres. Dan nenek suka ke sana. Situ aslinya kan jalannya udah kayak kepiting begitulah. Iya. Nggak bisa jalan itu, takut jatuh apa bagaimana. Yang namanya juga mantan istrinya. Iya. Nggak bisa dibiarin itu aja. Iya. Nggak kayak anak-anak apa sudah nggak ada peduli. Sudah ada. Selain ibu sama Teh Fitri sampai sekarang. Makanya Pak Freddy itu dikatain mantan istri itu nggak mau, Pak. Tetap istri katanya gitu. Masih menganggap nenek ini istrinya. Ya. Dikatain mantan itu nggak mau, marah, Pak. Ya kata nenek, iya aja. Ya habisnya namanya juga udah pikun, udah tua. Ya begitu sampai sekarang. Nah, kemarin waktu terjadi lagi jatuh, darahnya lagi tinggi. Iya. Jadi dianya lagi nyari-nyari bubur. Itu juga habis dari sini tuh, Pak. Udah dikasih makan, udah kasih kopi. Selama ini ya nenek. apa? Ya selama ini siapa yang peduli? Nggak ada. Masih keluarga nenek sama nenek. Iya. Keluarga nenek juga cuman Saya sendiri. Iya. Yang dia ingat, kata dianya otak saya masih ada Fitri sama Mak doang. Hanya nenek Nggak ada. sama saya. Yang bijaksana, yang bisa ngurus saya, Iya. yang bisa ngasih saya makan, ngasih minum saya makan. Iya. Begitu ceritanya. Iya. Kemarin ada juga ya bapak Saya yang nemuin. Iya, betul. Iya. Datang ke sini. Nah, ibu lagi nggak ada kan, lagi di anak yang satu lagi. Nah, anak juga seorang janda, Pak. Iya. Nggak bisa Bantu apa-apa. bantuan apa-apa kata Freddy selain ibu yang ngawasin doang. Punya tenaga doang, Pak. Yang ngurus sakitnya apa, makanya yang itu mah nggak bisa saya. Iya. Yang semampu ibu ya begitu, cuma ngeliatin doang, Pak. Dapat berapa hari, 5 hari saya ngikutin dia terus, ya habis keadaan dia nyari sakit. Iya. Semenjak ininya rahangnya dijahit itu, Dijahit. Pak. Iya. Ya itu juga sama ibu juga dibawa ke rumah sakitnya. Anak-anak sampai kelabakan, nenek hilang. Ya itu ngurusin Pak Freddy. Sampai sekarang, Iya. meskipun ibu sudah berpisah dengan Iya. Bapak Freddy, Iya. tetapi atas dasar kemanusiaan, Iya. ibu masih tetap, Tetap. mau membantu, Ya. mau ngurus Bapak Freddy ya. Iya, ya abis mau siapa lagi, Pak? Kalau bukan nggak saya. Saya mah nggak ada yang peduli orang lain, Pak. Iya. Kata nenek juga cuma nenek sama Fitri doang yang peduli. Nggak ada orang lain. Nggak ada. Sama sekali nggak ada, Pak. Ya, Keluarganya pun nggak ada nggak kontak. ada, cucunya nggak ada, Nggak ada sama sekali. Kalau bukan nenek sama Teh Fitri doang Iya. yang kita. Nah, dia sikap Bapak Freddy sama nenek seperti apa? Ya alhamdulillah dia masih nganggap istri seutuhnya. Dia sayang, punya uang yang ngasih. Kalau nggak punya ya mah Meminta. punya uang nggak buat apa.
Tapi lapar. Ya udah ada sih. Iya. Dia punya rezeki dibawa ke sini buat cucu, buat kamu, buat Fitri. Enggak pelit Pak, masih sayang. Masih sayang ya. Masih. Kalau selama ini sikapnya sebelum-sebelumnya nenek seperti apa? Pada saat perjalanan di masa-masa perjalanan rumah tangga nenek Ya sama dia. alhamdulillah, dianya nggak kasar, nggak main tangan. Ya kalau bentuk bentak itu mah kalau nggak ini namanya juga udah usia. Sama nenek juga dimaklum baik. Oh, orangnya baik ya? Iya. Dan berdasarkan cerita nenek ini ya, Bapak Fredy-nya orangnya lumayan bertanggung jawab lah, Ya, baik, tidak kasar ya, sampai tidak sekarang pernah lah, gitu. tidak pernah berbuat hal-hal yang aneh ya dulunya gitu. Tidak. Nah, kenapa kok sampai berpisah? Ya perpisahnya ya gitu Pak. Anaknya dari Palembang itu keadaan Pak Fredy-nya lagi sakit, jadi dibawa pulang. Ya udah sekarang mah masing-masing aja, udah nggak ada hubungan apa-apa Pak Fredy sama nenek. Iya. Sekarang Nah, Pak yang Fredy minta berpisah itu siapa gimana? anaknya Oh, anaknya ya, minta dibawa ke Bapak Fredy minta dibawa ya, ke Palembang. Ya waktu itu dia dibawa, keadaan lagi sakitnya stroke juga. Begitu. Oh, jadi kena stroke-nya pada saat masih di sini ya? Ya, masih di sini. Ya. Nah, ketika dulu itu kan nenek kan rumahnya yang di bawah kolong ya. Ya, Nah, kemudian digusur. ya. Nah, pada saat penggusuran itu perpisahannya atau bagaimana? Nah, ada 3 bulan. 3 bulan setelah Ya, penggusuran, 3 nenek ke bulan. rumah anak. Iya, Nah, kemudian Bapak Fredy nggak tahu kemana. Di bawah. Ya masih ada di bawah. di bawah. Iya di bawah tol. Oh. Sebelum digusur nih, beberapa ada 1 bulan. Ya nenek udah dibawa sama anak. Ya. Ya habis tempat kasur ambal-ambal gini udah dibawain. Ya. Udah mah sekarang masing-masing aja. Papi, mama nggak jauh tapi masih kelihatan. Tapi kalau makan, minum, pakaian masih tetap nenek yang ngurus. Iya. Biarpun ya udah pisah tidur apa nggak satu rumah juga. Iya. Nah semenjak itu udah kejadian digusur rumah. Nah, setelah digusur, Bapak Fredy-nya betul-betul terlantar di jalanan. Ya. Nah, tidak ada tempat tinggal, udah nggak jelas kehidupannya, Ya, gitu jelas. kan? Ya habisnya bukan nenek enggak. Karena nenek Tapi juga di statusnya bawah juga anak. tidak punya rumah, Ya. numpang sama anak, seperti anak itu. juga ya begini sempit. Iya. Banyak anak. Akhirnya Bapak Fredy terlantar di jalanan. Ya. Oh, seperti itu ceritanya. Nah, tapi pada saat seperti itu ya Bapak Fredy di jalanan, bagaimana perasaan nenek selaku istrinya nih? Pada saat itu kan artinya nih masih bersama kan? Ya. Belum berpisah ya. Iya. Bagaimana perasaannya? Ya kalau perasaan nenek begini, hati nenek sedih. Sakit ngeliat seorang suami begitu. Ya apa daya, nggak punya apa-apa. Nenek nggak punya modal buat ngontrak. Jangankan buat ngontrak, makan juga udah dikasih anak. Jadi pikiran nenek ya udah malang kabut, nggak tahu kemana. Untung aja nenek masih inget ke anak, ke itu, ke ini, gitu. Anak yang ngurusin nenek. Ya kalau punya makanan mah jangankan nenek, anak nenek juga biarpun anak sambungnya masih perhatian. Kalau ketemu makan, minum. Tapi mau apa? Waktu masih sehat, Bapak Fredy masih sehat. Ya. Bapak Fredy usaha apa, Bu? Ya begitu usahanya, jadi mah mau ke itu orang lah gitu, orang minta tolong, Pak ayo ke anu ya. Oh, serabutan aja ya, Ya, apa yang dapat ya, serabutan, ya. apa yang dapat ya. Ibu Fitri ini anak sambung dari Pak Fredy. Iya. Seperti apa hubungan ibu dengan Bapak Fredy? Ya kalau saya sih sama Pak Fredy deket ya Pak ya, seperti kayak ayah sendiri.
karena kan emang beliau juga selama dengan mama saya itu sikapnya baik, nggak macem-macem juga, emang enggak. Cuman karena Pak Freddy itu nganggap saya anak tuh karena mungkin karena saya yang perhatian, karena percuma dia bilang juga ada anak yang lain juga kan nggak ada yang peduli. Dari waktu sama nenek pun begitu, gitu. Ya jadi selama ini ya beliau itu kalau memang ada ya inget sama nenek, inget sama saya, walaupun udah enggak gitu kan Pak. Karena saya juga begitu, di saat beliau sakit ya bisanya ngeluhnya di sini ke saya, sakit apa gimana. Kadang saya suka bilang identitas yang dia miliki, beliau kan dulu udah KTP ada, BPJS ada, karena memang udah sepuh ya kan, di jalanan juga hilang, nggak ada. Kemarin sebelum kejadian seperti itu sempat kesini memang yang dibilang sama nenek itu. Saya bilang gimana masalah perobatannya, kebetulan waktu pas kejadian ketabrak lari itu beliau itu masih ada uang, mungkin dikasih dari orang-orang dikumpulin, tadinya mungkin buat dikasih ke nenek. Cuman kata saya bilang kalau memang opah itu ada rezeki, ada uang, ya udah dipakai sendiri aja kan gitu. Tetap mau ngasih ke nenek, taunya ya itu kejadian ditabrak lari itu biaya sendiri, karena memang nggak ada identitas apa-apa. Di rumah kakak nenek dijemput orang itu, saya nggak tahu Pak, saya juga nggak tahu, saya kaget dari kakak saya. Nenek katanya malam subuh itu dijemput sama orang yang nggak dikenal, katanya itu papi kecelakaan, ada yang nabrak tapi tabrak lari, jadi butuh nenek, karena beliau itu bilang katanya tolong keluarga saya bilangnya ada di sini jemput, dibilang gitu, karena papi itu nggak ada siapa-siapa selain kita Pak, nggak ada, jadi jemputlah nenek ke sana tanpa pengetahuan saya juga. Saya panik waktu itu kan, sempet nenek hilang di mana, taunya memang ada di Panggung Rawi rumah sakit gitu Pak, gitu. Asal usul Bapak Freddy Bu, Ya. itu Bapak Freddy ini dari mana? Ya dulunya asal usul kan ibu juga masih punya suami ke papanya Fitri. Nah, Papa Freddy udah ada di sini ikut sama anaknya, sama mantunya, tinggalnya di situ di depan. Nah ternyata anaknya udah meninggal. Pak Freddy itu nggak tahu di mana. Nah terus ibu juga, suami ibu meninggal juga. Semenjak suami ibu meninggal udah 8 bulan Pak Freddy datang ke rumah, ibunya sakit, diobatin sama dia. Kata ibu gini, Ih, saya ini nggak punya modal, udah jangan khawatir sama saya, biarin, saya juga lagi sakit, jangan diobatin, nggak bisa bayar, kan gitu. Dianya kekeh aja, nggak ada siang, nggak ada sore, ya diobatin sama Pak Freddy. Asal usulnya begitulah. Nenek lagi sakit, lama-lama nanya, dia juga tahu suami ibu meninggal, dia juga lagi keadaan duda juga, sampai nikah. Tapi nikah juga nikah siri. Iya. Jadi nggak tahu menau, anak-anaknya juga nggak tahu. Pak Freddy punya istri lagi kan nenek. Oh jadi anak-anak nggak tahu ya? Nggak tahu. Jadi tahu-taunya udah lama. Pak Freddy juga yang bilang saya udah punya istri lagi di Merak. Nah Bapak Freddy pernah bercerita Bu, dia di Ambonnya tuh di mana, seperti apa keluarganya di sana? Ya kalau di Ambonnya dulu nggak cerita. Ya cuman dianya cerita-cerita udah ada di sini. Pak Freddy itu punya anak 4. Cuman yang meninggal 2 udah, yang diikutin dianya kemarin 1, yang bungsu 1 udah meninggal karena kecelakaan di motor. Nah yang hidup sekarang 2 orang? 2 orang. Di mana? Yang di Palembang? Adanya di Palembang. Laki-laki perempuan? Batu Raja ya. Batu Raja. Laki-laki apa perempuan? Perempuan dua-duanya. Iya. Dulu itu anaknya itu tinggal di sini atau bagaimana? Enggak. Oh enggak ya, memang di Palembang ya? Iya. Oh dulu istrinya orang Palembang?
orang Jawa istrinya. Oh, tapi tinggal di Palembang. Ya. Oh gitu. Begitu papinya menikah dengan nenek, ya dengan nenek, anaknya itu langsung ke sini atau bagaimana? Pernah ke sini? Pernah ke sini. Satu kenal itu waktu anaknya meninggal itu ya. Intinya udah lama. Ya udah lama. Gitu. Nah baru ketemu non. Nah Dikenalin ini kenalin istri papi, mama baru kamu. Ya nggak ada reaksi apa-apa. Bagaimana interaksinya, hubungannya dengan anak? Dia nggak ada, kurang baik ya. Jadi kayaknya seperti tidak menerima ya. Iya. Begitu nggak terima. Oh, seperti cuman itu. yang menerima cuman anak-anak nenek doang. Oh gitu. Jadi Tapi dari kalau anak-anak Bapak anak-anak Freddy nggak ada. tidak ada ini ya, Tidak ada. seperti tidak suka ya. Ya, Oh begitu. gitu. Ya. Kalau untuk saudaranya Bapak Freddy, dia berapa orang bersaudara? Saudaranya 2. cuman 2 doang. 2 orang. Banyak. Hah? Cuman nggak ada di sini. Yang kerja di Jakarta, di orang asing, cuman nggak netap, suka dibawa keluar. Terus Ibu yang tahu satu- namanya siapa? Mamitin. Siapa? Mamitin. Nah kemudian Mamitin, terus Iya. yang lain Niki. Niki. Ya, Niki laki-laki apa perempuan? laki. Laki-laki di Iya. mana? Dulu mah di Cibeber. Tapi sekarang nggak tahu. Sekarang nggak tahu di mana, katanya udah pindah. Udah. Ya dihubungin juga Nggak bisa. nggak bisa. Ya karena beliau itu dia tadi mungkin pikirannya udah nenek yang peduli sama saya. Ya, bukan ya nggak tega, tapi sebetulnya nggak tega apa Fitri karena dia tahu kondisi saya kondisinya begini kan. Dari kemarin kejadian itu memang nanyain aja saya sama nenek itu, kok Fitri katanya nggak ada kesini gitu. Kan aku udah bilang itu sebelum papi kecelakaan itu, kalau saya belum bisa melihat papi saya kerja, saya bilang kayak gitu kan ya waktu kecelakaan itu. Jadi bilang sama nenek itu kalau nanti saya nggak ada umur, jadi mau minta maaf ya sama saya gitu.